Mai agak salah apa diblokir ya Maya, mau menghubungi jadi bingung kan begitu. Itu adalah anaknya Mbak Dena. Juga nggak mau kan, itu bagaimanapun juga itu Reza. Nah, kalau dari Reza sendiri pastinya kan nggak mau kan? Iya. Kan Reza nggak bisa. Itu kan kakak-kakak netizen semua yang mengejar. Netizen ini mah benar dan mereka memperhatikan mungkin ya. Halo Bestinya kata Ani, Besti Prahara ibu dan anak Denanda dan juga Reza Rosano yang kini akhirnya telah diakui oleh Denanda diduga belum juga meredakan suasana yang terlanjur panas di publik. Namun seraya tak ingin berhenti sampai di pengakuan yang akhirnya diungkap, Denanda bahkan kini menuliskan nama yang diduga Reza Rosano dengan inisial RR setelah nama AA yang diduga adalah Aisyah anak perempuan Denanda sambil meninggalkan ikon hati setelah inisial RR. Meskipun sayang Besti, upaya Denanda justru malah tetap membuatnya panen hujatan pedas dari warganet, mulai dengan menduga Denanda tengah dalam ketakutan karirnya akan redup. Ada pula yang menduga kalau permintaan maaf Denanda hanya formalitas, hingga ada juga yang menyayangkan dari video pengakuan Denanda terhadap status Reza yang merupakan anak kandungnya, tapi tak ada ucapan terima kasih pada Bu Rati yang telah membesarkan Reza. Meskipun ada juga warganet yang berharap agar tidak berburuk sangka pada Denanda. Aku merasa dia cuma takut karirnya makin redup, secara kan lagi mulai merintis lagi. Minta maaf dan pengakuan ya kayak gak ikhlas dari hati, cuma sebagai formalitas aja biar gak redup. Ya ampun julidnya, jangan berburuk sangka dulu. Klarifikasinya nggak ada niat sedikit pun ucapin terima kasih ke Ibu Rati karena udah ngebesarin anaknya dengan tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denada Tambunan menyatakan. Sementara itu di sisi lain Reza sendiri yang telah diakui anak oleh Denada melalui unggahan video di akun Instagram Denada pribadi justru kini memilih bungkam dan menghindar dari awak media yang menanyakan terkait tanggapan pengakuan yang telah dibuat Denada. Ya, Reza yang sebelumnya menginginkan pengakuan langsung dari Dena justru memilih untuk jalan cepat memasuki mobil. Apakah karena pengakuan Denada diduga belum dilakukan secara langsung berhadapan dengan Reza? Dan setali tiga uang dengan Reza, Rati, ibu yang telah merawat Reza sejak usia 10 hari ini pun memilih tak memberikan komentarnya dan hanya melemparkan senyum ramahnya pada awak media. Mama Rati. Mama Rati. Mama, bentar dulu Mama. Wawancara bentar Mama. Izin Mah.
tinggal sama siapa sekarang, Res? Reza, gimana rasanya? Enggak dulu. Ini kan nanya dulu. Nah kan, masih syok kayaknya Besti. Atau masih belum sesuai harapan untuk mengakui sebagai anak sambil ketemu langsung? Atau gimana ya Besti? Yang pasti kalau Denada kini seraya ingin terang-terangan dengan diduga kini menambahkan inisial RR di bio Instagramnya. Namun kini Bu Rati dan Reza justru gantian bungkam. Dan adik dari Denada yaitu Enrico Tambunan justru buka suara, di mana ia menyampaikan terkait kekecewaannya terhadap statement Bu Rati yang menurutnya pernah mengatakan kalau ia mengetahui ayah kandung Reza, namun membiarkan Denada yang merupakan keponakan Bu Rati diserang. Hal tersebut cukup disayangkan oleh Enrico. Terlebih ia yang baru mengetahui terkait Reza adalah anak Denada di pertengahan tahun 2025 ini juga melihat adanya rasa sedih bahkan sakit hati yang belum terungkap dari sang kakak, hingga membuatnya belum kembali membahas terkait hal tersebut lagi pada Denada. Bulan Juni 2025 saya baru dijelaskan sama tante bahwa itu adalah anaknya Mbak Dena. Lalu saya minta di chat berikutnya, saya bilang, tante tolong, itu bukannya anaknya tante, bukan anaknya mama, bukan, itu anaknya Mbak Dena. Tuh saya bilang, bentar, bagaimana ceritanya tante, kayak gitu kan. Udah gitu saya bilang dia waktu itu tidak mau menjelaskan lagi dan tidak memberikan kejelasan yang jelas sampai chat-chat yang berikutnya juga sudah bukan ngomongin hal yang itu lagi gitu, sudah lompat ke topik yang lain. Lalu kalau saya bicara dengan kakak saya pun jadi kasihan. Entah kenapa saya tidak tahu terjadi apa pada waktu dulu itu, sehingga kalau saya ngomongin masalah seorang laki-laki ini yang kita sekarang, saya bisa mungkin meraba-raba kira-kira siapa orangnya antara yang mana dengan yang mana, tapi kan tentunya saya tidak tahu secara pasti karena saya tidak di Indonesia. Tetapi setiap kali saya mencoba membawa omongan itu ke kakak saya sangat amat sedih sekali langsung gitu loh. Dia nggak mau bicarain, dia seperti ada, anggaplah bahasa awamnya, sebenarnya saya bukan seorang medical practitioner gitu ya, tapi seperti orang yang PTSD begitu. Kalau ngomongin masalah topik itu dia langsung seperti orang yang mukanya sedih, campur marah gitu, dan nggak mau ngomongin, nggak mau bicarain. Jadi saya juga sangat amat kasihan, seperti ada sebuah sakit hati yang luar biasa begitu. Kalau misalnya saya mencoba membahas tentang atau mencari tahu dan mengkonfirmasi siapa ayahnya. Oleh sebab itulah yang menjadi kekecewaan saya yang paling luar biasa adalah kalau di dalam podcast itu dibilang tante tahu siapa bapaknya, kenapa kok tante malah yang tante serang gitu adalah yang malah keponakan sendiri, bukan yang orang lain yang justru dialah bapaknya, dialah yang harusnya memberikan nafkah utama kalau menurut saya, dialah yang seharusnya bertanggung jawab. Tetapi sekarang sudah kakak saya tinggalin, dan kakak saya harus menanggung beban yang luar biasa, dan sekarang dijatuhkan lagi, bukan malah dilindungi. Karena kalau saya pikir-pikir, kalau misalnya di dalam keluarga lain begitu ya, logisnya adalah kalau sesuatu terjadi seperti itu terhadap apalagi keluarga perempuan, maka semuanya harus melindungi begitu. Ini yang harus bertanggung jawab adalah yang laki-lakinya. Dan yang saya bingung kok, kalau tante tahu laki-lakinya siapa, seharusnya yang diserang yang laki-laki itu. Harusnya justru keponakan sendirilah yang dilindungi. Ya, sebelum adanya pengakuan Denada tentang status Reza yang ternyata benar anak kandungnya, Denada memang sempat terancam diboikot. Hal tersebut pun ternyata sampai membuat Reza sedih. Bahkan dalam wawancaranya bersama tim Rayman Entertainment, ia pun berharap agar sang ibu tidak diboikot. Bahkan ia pun tetap mengaku bangga dengan Denada yang menurutnya tetaplah ibunya. Gitu ya, kalau Reza bukan dari Reza sendiri kan yang minta boikot atau gimana. Reza nggak mau kan, itu bagaimanapun itu buat ibu Reza. Mamai agak salah apa diblokir ya Maya, mau menghubungi jadi bingung kan begitu. Harusnya berterima kasih.
Ya, Malah diblokir. belakangan WA ke dia yang nggak pernah 23 tahun yang lalu Leo, selama 23 bulan nggak pernah, akhir-akhir setelah ada perkara baru WA ke dia. Apapun yang terjadi, always love you. Ya, jadi kan dia kan punya hak juga untuk nggak membalas, Iya. gitu loh. 23 tahun tiba-tiba I will love you. Iya, karena ada perkara ini loh Bunda, Karena maksudnya. ada perkara ini. Dan sudah boom. Pantes ya sekarang banyak menerima hujatan kan Iya. dari netizen kan. Netizen rata-rata tuh menghujat tuh. Nah, Reza sedih nggak melihat Mbak dia dihujat? Kalau dari Reza sendiri pastinya kan nggak mau kayak gitu ya. Iya. Tapi kan Reza nggak bisa. Itu kan kakak-kakak netizen semua yang mengejar. Netizen ini malah benar dan mereka memperhatikan mungkin ya. Nggak enak kalau di kayak sama orang-orang gitu. Dan terus Reza juga sahabat jelas ya Bunda. Reza nggak ada dendam, nggak ada benci, nggak ada apapun yang jelek ke Mbak Di. Karena bagaimanapun itu Mama kamu ya nak ya. Ada nggak kebanggaan kamu punya seorang ibu ternyata itu Mbak Di? Bangga nggak kamu? bangga. Yang pasti kalau Denada udah ngakuin Reza dalam video yang ia unggah di akun Instagramnya, apakah setelah ini akan ada pertemuan dan kejelasan yang lebih terang lagi ya Besti tentang kelanjutan hidup Reza sebagai anak kandung Denada? Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.